Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sampai pada video intro ya, video pengenalan. Kita masih di video pengenalan tentang Google AdWords supaya teman-teman nanti dapat dapat gambaran umum. Bagaimana sih cara kita jalan di AdWords dibandingkan dengan Facebook gitu ya. Ini penting banget fundamental ini perlu saya sampaikan di awal supaya teman-teman bisa bisa membedakan apakah kita ini cocok menggunakan iklan dengan Facebook atau produk kita atau jasa kita itu cocok dengan menggunakan Google. Nah, ini penting banget karena semua produk itu punya cara dan strategi, semua produk ya punya cara dan strategi serta traffic source yang berbeda-beda pastinya ya. Nah, sebelum kita mulai, maka kita coba bandingin Google Ads sama Facebook Ads-nya. Kalau menurut saya, Google Ads itu merupakan platform yang mungkin yang paling lama kalau nggak salah di Google. Sebelum Facebook, jadi sudah ada Google dulu, baru Facebook. Kita mulainya dulu kalau teman-teman lihat, ngikuti itu kita sebagai adsenser ya, sebagai orang yang punya website kemudian jalan AdSense. Nah, itu adalah salah satu strategi kita mendapatkan uang dengan menampilkan iklan-iklan di Google. Nah, kali ini kita tidak menampilkan iklan mereka di Google, tapi kitalah yang memasang iklan kita. Kitalah yang memasang iklan di website-website teman-teman kita nantinya. Ini berkebalikan karena dulu kita adalah sebagai publisher, sekarang sebagai advertiser. Jadi naik kelas lah bahasanya. Nah, dengan itu maka kita mesti lihat dulu itu CPC-nya berapa, kemudian murah apa enggak, placementnya kayak gimana, supaya kita juga mengerti ritme-ritme yang akan kita pakai di Facebook, terutama Google Display ya. Jadi di sana ada search sama display yang relevan dengan kalau kita ngomongin AdSense ya, nanti ada banyak kategori-kategorinya. Tapi pada prinsipnya adalah Google itu lahirnya memang dari search engine. Dengan search engine maka terus kemudian ditampilkan iklan-iklan dari hasil pencarian. Nah, hasil pencariannya itu biasanya menggunakan keyword ya. Nah, keyword inilah yang nanti akan kita bidik, kita akan pilah-pilah mana keyword yang buying, mana keyword-keyword yang nggak buying, yang cuman mencari tahu aja. Nah, dulu kita sering sebagai publisher, sering memilih, sering membidik keyword-keyword yang buying power-nya tinggi. Karena kalau buying power-nya tinggi, biasanya CPC-nya mahal. Nah, kita sebagai advertiser kali ini mencari traffic source, mencari harga CPC yang murah tapi itu buying power. Misalkan cara mencari laptop termurah di Jogja, cara mencari eh, rumah termurah di Jogja, rumah murah di Jogja. Nah, itu adalah keyword-keyword buying yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan riset ya nantinya. Kemudian kalau Facebook ya, Facebook itu adalah platform yang dimiliki oleh Facebook, di mana di sana ada Instagram dan Facebook merupakan platform sosial media terbesar di dunia. Jadi Google sama Facebook sama-sama terbesar, tapi terbesarnya di mana? Google adalah platform terbesar di mesin pencari. Tapi kalau Facebook itu adalah sosial media yang terbesar di dunia. Nah, Facebook ini memiliki jangkauan ke Facebook sendiri, kemudian ke Instagram ya, kemudian ke Audio Network. Audio Network itu sebenarnya kayak kayak AdSense saja, tapi itu disambung dengan menggunakan sama dengan kode ya, dengan kode terus kemudian disambung ke website. Ada juga yang bentuknya kayak streaming ya, stream audio network. Jadi kita punya fanpage yang isinya tentang video-video tutorial dan lain sebagainya yang nanti itu akan ditayangkan iklan ya, interrupt iklan yang ditampilkan oleh Facebook. Nah, itu sama ya strateginya kayak di YouTube ya. Jadi YouTube itu ada iklan yang tampil sebelum, selama dan sesudah konten itu mau habis ya. Nah, itu salah satu strategi yang mereka gunakan untuk mendulang income ya, mendulang income yang kita sebagai advertiser nanti memasang iklan di posisi atau placement tersebut. Kemudian keuntungannya apa sih kalau kita menggunakan Google Ads ya? Kalau kita menggunakan Google Ads, yang pertama kalau kita ngomongin soal penjualan, pastinya kita akan menemukan traffic source yang sebenarnya posisinya adalah buying intent. Jadi customer itu datangnya ke Google itu sudah posisinya mencari tahu, mencari jasa, mencari produknya. Misalkan di search engine
apa namanya, orang mencari cara membeli atau apa namanya, rumah murah di Jogja, rumah murah terbaik di Jogja, rumah terbaik di Jogja, jasa desain perumahan. Itu kan kalimatnya orang udah nyari, berbeda dengan Facebook ya. Kita scroll-scroll, ada iklan dan konten yang menarik, kita ngeklik. Nah, itu beda banget, karena di Facebook orang nggak ada niat untuk membeli produk. Dia hanya posisinya adalah sedang santai dan mencari apa namanya, rekreasi ya sifatnya. Kemudian yang kedua, hasilnya lebih cepat dari SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau kita main SEO itu rata-rata 3 bulanan baru nongol, walaupun nanti setelah itu kita nggak bayar ya. Tapi ketika kita menggunakan Google AdWords ya, Search Engine Marketing namanya ya, itu immediately langsung saat itu juga orang udah bisa ngeranking di nomor 1 di atasnya Search Engine bahkan, walaupun kita harus bayar. Nah, ini punya benefit kalau kita memang benar-benar mengetahui kita punya keyword di mana ya, punya keyword winning di mana. Kalau misalkan keywordnya itu brand kita, ya kita harus bidding di situ. Kalau memang apa namanya, traffic source kita itu atau website kita itu belum ranking di nomor 1, dengan harapan bahwa semua orang yang mencari brand kita, nama brand kita itu akan ketemu website kita. Bayangin kalau yang ngebit adalah kompetitor dan diarahkan ke website mereka. Itu sering banget kita temuin ya, brandnya A terus kemudian diarahkan ke website B, dan itu adalah kompetitor. Nah, itu sayang banget kalau kita nggak ngebit di situ. Kemudian yang ketiga, jangkauan iklannya yang luas ya. Di Google itu ada search, kemudian ada display ya, kemudian ada display itu sama kayak dengan audio networknya di Facebook. Terus kemudian ada Google Shopping ya, Google Shopping. Nanti kita akan bahas, dan YouTube. Nah, ada apa namanya? Ada 4 parameter ini, apa placement ini yang kita bisa optimalkan ya sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan dan kemampuan budget kita. Misalkan kayak shot ya mungkin memang nggak akan banyak ya, tapi begitu kita ngomongin display itu kayak sepanjang lautan luas gitu. Apalagi kalau kita ngomongin soal nanti YouTube ya, YouTube itu traffic source search engine terbesar nomor 2 di dunia setelah Google. Jadi bayangin kita kalau nyemplungin duit semiliar juga sehari habis. Gitu. Nah, kita bisa menjangkau market yang luas. Seperti teman-teman mungkin hadir di sini ketika iklan di Google dan itu bertubi-tubi. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat, target audiensnya lebih spesifik. Nah, di Facebook juga spesifik sebenarnya. Kalau di Google juga sama-sama spesifik. Spesifiknya lebih kepada karena nomor 1 ada keyword yang ditargetkan, yang bisa ditargetkan. Kalau di Facebook ada interest yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, remarketing customer dengan cara yang simple. Nah, ini yang keren menurut saya. Kita menggunakan 2 platform besar, Facebook sama Google, sama-sama di retargeting. Traffic dari Facebook kita retargeting ke Google, traffic dari Google kita retargeting ke Facebook, vice versa. Jadi jangkauan market kita bisa lebih besar. Kok bisa lebih besar? Ya, memang karakteristiknya Facebook itu traffic source-nya atau customer-nya atau audiens sebenarnya beda. Google juga sama, beda. Bahkan Google sama YouTube itu beda ya. Ada sedikit perbedaan di situ. Jadi kalau kita menjangkau market yang lebih luas, kita bisa menggunakan 2 traffic source itu genggam kanan dan kiri ya, sehingga kita bisa menguasai dunia kayak Ultraman gitu ya. Ultraman bukan menguasai dunia tapi menjaga ya, defender of the universe. Universe. Kayak zaman kita waktu kecil ya. Yang keenam, yang kelima ini fokus kita akan ada materi khusus tentang ini dan ada prakteknya sehingga kita akan lebih mudah memahami. Yang keenam, meningkatkan reputasi website kita. Bayangin kalau kita punya website yang dari hasil pencarian brand kita itu muncul di nomor 1 karena memang iklan kan. Kemudian kalau apa namanya, kompetitor kita mencari ya, bukan komputer, brand kompetitor mencari, kemudian kita bisa arahkan itu website kita atau store kita. Jadi brand orang lain, ketika diketik brand orang lain karena dia kompetitor, itu diarahkan ke website kita. Itu adalah salah satu strategi hacking bagaimana kita mengalahkan komputer dengan cara seperti itu, dan itu legal ya. Itu materi awalan buat kita semua. Lanjut ke materi awalan berikutnya. Semoga teman-teman bisa menyimak dan bisa mengikuti topik yang kita bawakan kali ini. Thank you, matur nuwun. Sampai ketemu di video berikutnya.